Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan 60 menit inspiratif, inovatif, dan sekarang saya masih bersama dengan founder. Kalau Anda main-main ke Kemang, tuh ada satu salon namanya Blowbar. Di situ adalah sebuah studio untuk berkreasikan rambut yang kekinian. Nah, foundernya sudah bersama dengan saya nih. Sebelum usia 30 sudah masuk dalam majalah Forbes Asia, salah satu pengusaha muda Indonesia yang diperhitungkan. Masih bersama Mary Elizabeth. Kalau Anda menyaksikan juga tadi obrolan kami, Mary ini memang seperti tahu banget apa yang dia lakukan, ya. Secara teknis juga kamu secara bisnis kamu ngerti memanagenya, cara ekspansinya. Jadi saya membayangkan ini waktu kamu tersita banget untuk urusan bisnis dan pekerjaan. Bagaimana dengan waktu luang kamu, Mer? Kalau waktu luang yang saya lakukan adalah langsung saya keluar dari Jakarta. Keluar Jadi Jakarta. saya langsung jalan-jalan. Jadi Agustus ini adalah weekend, saya udah langsung ke Derawan. Saya udah planning harus kemana. Karena ke Derawan ngapain? Ngewarnain rambut orang gitu. Warnanya penyu ya. Atau melihat juga ini apa ya model rambut yang cocok ya gitu. Yang pasti ketika saya liburan, saya keluar dari Jakarta adalah saya cari inspirasi. Karena inspirasi itu harus didapatkan ketika kita out of the box. Kita tidak ada dalam operasional sehari-hari. Di sana kita harus benar-benar hening, tenang, berpikir jernih. Ke depan saya harus gimana? Keputusan saya ambil udah benar atau enggak? Seperti ya sedikit lebih ke retreat kali ya. Retreat. Contemplation gitu ya. Contemplation. Perenungan. Kirain hura-hura. Ternyata tetap aja merenung, mikir gue mau ngapain lagi ke depannya ya. Pernah nggak sih ada satu masa di mana ketika mungkin kamu lagi sendirian, mungkin ketika kamu lagi di Derawan, mungkin ketika kamu perenungan, tiba-tiba kamu ada di pikiran, saya kayaknya capek deh, gitu. Pernah nggak ada fase-fase itu, Mer? Pasti ada. Capek itu jangankan bukan cuma ketika saya sepi, ketika saya lagi hektiknya saya juga merasa, aduh saya capek banget nih, bener capek secara fisik, capek secara mental. Tapi sudah nggak, this is point of no turning back. Itulah ketika menjadi seorang entrepreneur, nggak bisa lagi mundur, karena sudah ada bangunan, sudah ada branding, sudah ada pegawai, sudah ada customer tiap hari datang, kita udah nggak bisa berhenti lagi. Kita berhenti ya bisa-bisa aja sih sebenarnya, tapi sangat disayangkan. Kalau gitu dari awal 2 tahun menderita dari awal bangun usaha buat apa? Jadi kita harus ingat lagi adalah dulu saya mulai ini kayak gimana susahnya, bangunnya kayak gimana. Jadi nggak bisa kita menyerah dengan gampangnya ya. Apa yang paling berat kamu hadapin? Menjadi seorang bisnismen kan juga artinya kamu harus siap menerima kegagalan. Mungkin paling jelek kebangkrutan, atau paling minimal penolakan. Ya kan, penolakan pitching sama klien atau sama partner. Apa yang paling berat kamu Yang hadapin? paling berat adalah ditipu teman sendiri. Ditipu teman sendiri? Ditipu teman sendiri. Kalau misalnya penolakan pitching masih bisa diterima, berarti ada yang kita kurang, yang orang lain mungkin punya, kita bisa belajar. Kemudian misalnya kalau omset turun atau bangkrut, berarti ada yang salah di internal kita. Berarti kita tidak cukup bijak mengatur strateginya bagaimana, promosinya kurang dan seterusnya. Tapi kalau ditipu teman, sakitnya itu di situ sih. di sini di mana-mana udah di mana-mana, karena teman kan tadinya kita percaya betul ya. Jadi otomatis dari awal kita nggak ada hitam di atas putih. Nah, inilah kesalahan yang banyak sekali dibuat oleh kita semua, nggak cuma saya, nggak cuma orang-orang entrepreneur sebenarnya, bahkan orang profesional kadang-kadang juga, ya gue pinjem dong duit, Mas Feki, berapa, 10 juta aja deh ntar gue balikin. Kalau saya pasti saya tolak, nggak punya juga. Saya juga mau nolak tapi gimana gitu kan. Tapi biasanya ajakan yang jebakan Batman itu ajakan bisnis. Kalau ajakan gue pinjem dulu dong, nyokap gue sakit, orang sudah mulai lebih smart. Nggak dulu deh, gue nyumbang, oke nggak apa-apa. Tapi kalau gue minjem segitu, nggak, sorry gitu. Sekarang tipuan pun modusnya berbeda, tipuan ajakan bisnis. Mer, lu kan udah lama nih bisnis, gue punya begini, yuk kita gabung aja, lu bisa di tempat gue, ntar kita bagi hasil dan seterusnya. Tapi kenyataannya big zero, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi dari sana belajar banget. Ternyata pun dengan teman tetap harus ada hitam di atas putih, nggak masalah, kita straightforward dari awal. Urusan perduitan mendingan jelas di awal, meskipun sensitif ya, kayaknya kesannya wah gila perhitungan banget nih Mary, tapi itu aman kami ke belakangnya. Betul, itu pelajaran yang kamu ambil ya. Sangat karena memang biasanya orang-orang terdekat yang paling bisa menyakiti kita ya. Kalau misalnya orang-orang luar yang kita nggak kenal terus dia nyakitin kita juga oh ya udahlah, kita nggak kenal juga. Tapi kalau itu terjadi sama orang yang kita percaya, teman dekat kita, masih inner circle kita sendiri, sangat-sangat dekat. Cara kamu bangkit dari itu apa? Bagaimana? Yang pasti kalau berurusan dengan yang teman yang menipu, pasti mediasi ya, rekonsiliasi gimana lah jalan keluarnya terbaik bagaimana. Cuma ya hampir kebanyakan teman habis diutangin atau habis nipu ya cuci tangan, udah selesai, that's it ya. Jadi yang pertama adalah menyadari salah, harus diakuin salah berarti. Yang kedua adalah
segera bangkit dan segera memikirkan cara supaya bisa nutup kerugian itu. Ya hanya itu aja akhirnya yang bisa kita lakukan, move on. Nggak bisa mau ngamuk, mau marah-marah lagi juga nggak akan mengembalikan nilai tersebut. Betul, paling nggak kita jadi tahu ya siapa yang benar-benar teman ya, Mary. Oke, tadi itu yang menyakiti kita. Nah sekarang kita ngomongin soal konsumen. Konsumen itu kadang kata-katanya kan suka menyakitkan juga. Maksudnya kadang kita nggak pernah bisa menyenangkan semua orang. Betul. Begitu juga dengan customer. Saya yakin kamu berusaha sepenuh hati untuk bisa membuat customer kamu senang. Yes. Tapi ada aja yang miss, ada aja yang tiba-tiba komplain. Ada nggak sih komplain-komplain yang kayaknya heboh banget gitu kamu hadepinnya? Ada nggak misalnya tiba-tiba nelfon marah-marah, aku pengen kayak Rian kok jadi Rianto? Ya nggak nyambung. Ada nggak pengalaman kamu aja yang kemarin-kemarin? Ya biasanya sih kalau klien-klien saya kan anak remaja kebanyakan ya. 60% anak remaja ABG, ternyata mamanya nggak suka, jadi mamanya kaget, anaknya pulang-pulang kok rambutnya jadi hijau. Iya. Tapi komplainnya ke kamu ya? Komplainnya ke saya. Bukan ke anaknya gitu. yang punya keinginan. Iya, anaknya sih pasti udah dimarahin di rumah, saya yakin udah dimarahin. Jadi datang ke salon tuh anaknya diam aja, mamanya marah. Tapi di sana saya menjelaskan, ibu saya juga tidak akan melaksanakan ini tanpa persetujuan anak Anda. Jadi pastinya saya juga nggak sembarangan warnain seenaknya sendiri gitu. Jadi sana saya memberikan pengertian yang terbaik buat si ibunya. Akhirnya si ibunya jadi klien saya akhirnya. Jadi ya udah deh, nyoba dan deh. Ibunya lebih minta warna lebih ungu. Lebih parah dari hijau. Lebih parah dari anaknya ya. Gitu. Jadi pinter-pinternya kita aja. Iya ya. Klien kamu biasanya anak-anak muda ya? Anak muda kebanyakan. Yang paling senior biasanya usia berapa? Yang paling senior ada, saya punya klien usia 55, cowok. 55 cowok? 55 cowok. Jadi rambutnya tuh sudah kayak ubannya kayak tanggung gitu. Jadi Mbak, saya lihat di internet katanya trennya ya, abu-abu ya. Abu-abuin sekalian. Yakin Pak? Yakin. Oh ya udah, oke. Dan bapak-bapak gaul gitu. Jadi oke, kita mudahin semua. Jadi dia rambutnya benar-benar abu-abunya tuh gagah banget, unik malah dia. Wow. Gitu. Berarti kita bisa nih pemirsa. Oke pemirsa, setelah ini kami masih akan balik lagi, masih ngobrol-ngobrol bersama dengan Mary Elizabeth. Mudah-mudahan obrolan kami bisa menjadi inspirasi buat Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 60 menit, inspiratif, inovatif.